Ini, oke. Kematian Tuhan, domini. Nah, coba Bapak Ibu ya. Maka saya ketawa-ketawa ketika MIM mengatakan tidak alkitabiah omongan dari pastor, ya, dari pastor. Jadi aneh kan, Bapak Ibu, ketika mereka mengatakan tidak alkitabiah itu, ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Berarti ini kan di semua negara memakai kata kematian Tuhan. Hanya di Alkitabnya MYM mengatakan menolak tulisan kematian Tuhan, menolak ucapan Romo Aba mengenai kematian Tuhan. Saya merasa aneh jujur. Saya merasa aneh. Saya belum menunjukkan nanti yang lain-lain juga ada. Di surat Petrus misalnya, ya, di surat Yakobus misalnya, ada kata-kata kematian Tuhan. Tidak mereka pilah-pilah kematian kemanusiaan Yesus. Nggak ada kayak gitu. Mereka ngomong kematian Tuhan. Karena memang seperti penjelasan Pak ALS kemarin, seperti itulah penjelasannya ketika kita bahas menanggapi Deki Ngadas. Di mana penjelasannya itu Bapak Ibu? Nah, nanti kita jelaskan, sekarang kita dengarkan dulu dari tanggapan dari MYM. Tapi saya seruput dulu Bapak Ibu ya, santai kita. Ya, kita santai saja. Nah, sekarang kita buka tanggapan dari MYM, ya. Oke. Nanti saya sebentar Bapak Ibu, saya lihat dulu, saya tunjukkan gimana ya caranya ya, sebentar. Saya mau mengambil transkripnya. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Oke ya. Baiklah. Kita dengarkan apa kata MYM ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini dia kan 37 menit, saya kira nanti kita harus selesaikan sampai selesai. Bahkan dia mengatakan nanti dia menyalahkan ya Pastor Romondeso mengatakan menyebut tentang kasih ya. Saya tuh merasa lucu ya orang-orang ini ya. Oke, sebentar Bapak Ibu saya tampilkan di layar. Oke. Baik, sudah datang Paman ALS. Mungkin Paman ALS yang mau share, Paman. Selamat malam Paman. Karena saya belum ketemu nih apa namanya cara untuk menampilkan apa namanya itu transkrip. Ya, malam, bro. Ya, selamat malam Paman ALS. Malam, malam. Apa kabar Ya, nih? selamat Semakin malam. segar aja nih kayaknya nih. Salam sejahtera teman-teman di live chat. Salam sejahtera Paman. Ya, saya naikkan ya. Paman ALS mau Oh ya, share kan? ya mungkin beberapa poin saja yang mungkin barangkali sudah pernah di ini. Ya, Silakan Paman, diberikan waktu ya, sepenuhnya. ya kita mulai dari pernyataannya MYN ya. Menurut saya memang ada beberapa apa ya pemikiran yang menduga-duga menurut saya. Mestinya tidak perlu menduga-duga. Nah, setelah menduga-duga terus kemudian modelnya sama dengan Deki Ngadas menggunakan eh, frasa kesatuan pribadi ya. Ya saya tidak tahu apakah memang seperti ini yang mereka pahami atau gimana. Saya coba kita dengar dulu ya. Kita lihat ya, saya coba lihat di 15 di menit ke 15 18 ya. Oke. Ya. Jadi kita dengar dari sebelumnya. Jadi saudara, ini problem sekali ya, sesuatu masalah besar ya yang perlu kita tanggapi. Nah, saya tahu dan saya paham maksud Romondeso di sini itu adalah ingin menekankan kesatuan
pribadi Kristus. So di sini itu adalah ingin kita tanggapi. Nah, saya tahu dan saya paham maksud Romondeso di sini itu adalah ingin menekankan kesatuan pribadi Kristus, di mana natur Allah dan natur manusianya itu bersatu sedemikian rupa dan tidak bisa dipisah. Oke, jadi dikatakan oleh MYM bahwa dia tahu, ya. Jadi dia tahu ini, dia tahu dan paham. Kalau dia paham saja ya mungkin barangkali kita masih bilang dia menebak-nebak ya. Tapi karena dia berbicara dia tahu bahwa seolah-olah pernyataan itu ataupun apa yang dimaksudkan oleh Romondeso itu dia tahu begitu. Padahal ini kan bagaimana engkau bisa mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Romondeso. Baru kemudian mengklaim bahwa yang dimaksudkan Romondeso adalah kesatuan pribadi Kristus di mana natur manusia dan natur ilahi. Nah ini kan repot. Ini, Jadi Paman, lupa saya tempat ya. komentari, Paman. Ini kok mirip ya dengan Deki ya, mengatakan ada Ya. kesatuan pribadi ya. Iya, cuma bedanya di sini dia meletakkan pernyataan itu ke mulut, ke pemikirannya Romondeso, begitu. Nah, ini nih. Kita dengar ulang, supaya kita tidak salah paham ya. Kita dengar ulang bahwa di sini dia mengatakan dia tahu, ya saya tahu dan saya paham. Nah, coba bayangkan. Jadi seolah-olah dia tahu isi kepalanya Romondeso itu, bayangkan. Kalau dia paham ya berarti itu pemahaman dia kan begitu. Tapi kalau bicara tahu berarti dia tahu apa yang diisi kepala ataupun apa yang sementara Romondeso tidak berbicara tentang kesatuan pribadi ataupun kesatuan di sini dikatakan, kita ulang ya, kita dengar ulang. Kita tanggapi. Nah, saya tahu dan saya paham maksud Romondeso, kita tanggapi. Nah, saya tahu. Ya, saya tahu ya. Benar ya kedengaran ya kata-katanya itu kan? Jelas, jelas. Ya, jelas ya. Dan saya paham maksud Romondeso di sini itu adalah ingin menekankan kesatuan pribadi Kristus, di mana natur Allah dan natur manusianya itu bersatu sedemikian rupa dan tidak bisa dipisah. Oke, jadi itu dia sudah membuat pernyataan seperti itu. Nanti, manusia yang mati. Nanti kita lihat lagi jadi dia mengulang 2 kali, seolah dia tahu apa yang Romondeso pikirkan atau seperti apa, ya kan? Padahal kan Romondeso tidak berbicara tentang kesatuan pribadi di sini, tetapi dia sudah tekankan itu kesatuan pribadi, terus kemudian dia berbicara tentang natur. Nah, kalau berbicara tentang kesatuan natur yang kemudian kita ketahui itu, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau bicara kesatuan pribadi terus kemudian bicara natur, ini kan macam gimana? Kita dengar lagi ya. Logikanya nggak nyambung. Pernyataan keduanya, Logikanya Bro. Ya, kita dengar lagi pernyataan keduanya. Iya. Ini ingin ini nanti sini. jangan sesat. Nah, mungkin dalam pemikiran Kalau mungkin, Romondeso ini oke, kita mengerti lah. ingin menangkal kesesatan daripada Nestorian yang dia duga ada dalam pemikiran Yusuf Roni, maka dia menegaskan kesatuan pribadi Kristus yang adalah Allah manusia. Ya, kedengaran jelas ya, Bro ya? Ya, sangat jelas. Maka dia menegaskan kesatuan pribadi Kristus. Ya. Oke, Bro Gia, jadi kita lihat ya bahwa MYM pertama dia mengatakan dia tahu bahwa Romo Aba ingin menekankan kesatuan pribadi. Kemudian dia sampaikan dengan kata-kata natur dan natur ilahi dan ini ya, biar kita coba dengar lagi supaya jangan sampai ini. Kita tanggapi. Nah, saya tahu dan saya paham maksud Romondeso di sini itu adalah ingin menekankan kesatuan pribadi Kristus. Nah, jadi sangat jelas bahwa MYM ya kalau kita berbicara ya mungkin framing ataupun
strawman lah, meletakkan pikiran ataupun kata-kata ke pikiran ataupun kata ke mulut orang lain ya. Padahal kan Romo Deso tidak berbicara tentang kesatuan pribadi. Tetapi di sini pernyataan pertama MYM seolah-olah adalah Romo Ndeso. Jadi seolah dia tahu apa yang dimaksudkan Romo Ndeso bahwa mau menekankan kesatuan pribadi. Nah terus kemudian kita dengar lagi dia ulang lagi bahwa Romo Ndeso menekankan lagi kesatuan pribadi. Jadi ada 2 kali dia menyatakan kesatuan pribadi yang dia letakkan kepada mulut ataupun pemikiran Romo Ndeso. Padahal kan kita tidak temui dalam videonya Romo Ndeso yang berbicara ataupun memberikan indikasi ataupun signal tentang kesatuan pribadi. Nah, saya kira di sini artinya kita menanggapi apa yang orang katakan lah, ya kan bro ya, bukan kita bertindak seolah-olah kita tahu persis apa yang dia pikirkan sehingga kita mengatakan saya tahu apa yang mau ditekankan seperti itu. Ya, kalau sudah dikatakan saya tahu, saya paham, ini kan berarti otomatis memang ada pengetahuan yang memang seolah-olah dia adalah Romo Ndeso kan begitu. Kalau katakan mungkin ya oke, kita bisa terima bahwa itu prediksi kan. Nah, tetapi persoalannya indikasinya itu kan tidak ada mengarah ke sana bahwa Romo Ndeso sedang berbicara tentang kesatuan pribadi ataupun mengarah ke arah kesatuan pribadi. Sama sekali tidak ada hal tersebut yang bisa kita simpulkan dari videonya Romo Ndeso. Tetapi MYM bisa sampai ke situ. Bahkan dalam pernyataan pertama dia mengatakan dia tahu. Kemudian pernyataan berikutnya dia mengatakan mungkin. Nah, persoalannya adalah di sini yang tadi itu. Ada kesamaan antara kesatuan pribadi yang dilontarkan 2 kali oleh MYM dan juga kemudian oleh Diki Ngandas. Kalau Diki Ngandas memang sangat jelas sekali. Yang pertama dia mengatakan unification persona. Iya kan? Terus kemudian unifikasi persona atau kesatuan pribadi. Itu kan dia kasih satu line itu, satu kalimat lain.